dari kelompok 5A mata kuliah praktikum kimia 1 yang beranggotakan saya sendiri Umur Sri Ramawati dengan ujung NIM 03. Saya Fajri Antira dengan ujung NIM 027. Saya Risher Sabila dengan ujung NIM 033. Saya Nabila Dawiyah dengan ujung NIM 043. Di sini kami akan melakukan praktikum yang berjudul penentuan kadar lipid. Adapun tujuan, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Materi singkat. Saponifikasi merupakan salah satu reaksi kimia fundamental dalam kimia lipid yang melibatkan pemutusan ikatan ester pada trigliserida menggunakan basa kuat sehingga menghasilkan produk berupa garam, asam lemak, atau sabun, dan gliserol. Reaksi ini terjadi ketika minyak atau lemak dipanaskan bersama larutan alkali, misalnya kalium hidroksida atau natrium hidroksida, yang berfungsi sebagai reagen perusak struktur trigliserida, sehingga molekul asam lemak bebas dapat dilepaskan dari rangka gliserolnya. Dalam analisis laboratorium, prinsip saponifikasi digunakan untuk menentukan kandungan asam lemak bebas dengan cara memberikan larutan KOH atau kalium hidroksida berlebih yang kemudian dititrasi kembali untuk mengetahui jumlah yang bereaksi. Adapun alat dan bahan sebagai berikut. Adapun proses percobaan, yang pertama, timbang 1 gram mentega dalam beaker gelas. Yang kedua, tambahkan 5 ml etanol atau ether ke dalam gelas ukur, aduk rata dan pindahkan isinya ke dalam air Meyer. Yang ketiga, bilas beaker gelas dengan 5 ml etanol atau ether dan pindahkan ke dalam air Meyer. Yang keempat, aduk rata agar lemak larut sempurna dan beri label tes. Kemudian, tambahkan 25 ml KOH 0,5 N ke dalam Erlen Meyer dengan menggunakan pipet volume. Ulangi prosedur untuk sampel minyak sayur. Kemudian, larutan belangko dibuat dengan ditambahkan 10 ml pelarut lemak dan 25 ml KOH 0,5 N. Pasang reflux pada kedua air Meyer dalam water bath atau pengenalan air selama 30 menit. Kemudian air Meyer dalam water bath dibiarkan hingga dingin. Tambahkan 1-2 tetes indikator PP ke dalam air Meyer. Selanjutnya HCl 0,5 N dimasukkan ke buret, kemudian dititrasi masing-masing sampel dan belangko. 12 titik akhir titrasi ditandai dengan hilangnya warna larutan merah muda. Selanjutnya pembahasan penentuan kadar asam lemak pada mentega dan minyak sayur. Pada percobaan penentuan kadar asam lemak dengan metode saponifikasi ini digunakan 2 jenis sampel, yaitu mentega dan minyak sayur, yang masing-masing ditimbang sebanyak 2 gram. Penentuan kadar asam lemak dalam suatu bahan sangat penting karena dapat menggambarkan kualitas minyak atau lemak. Sebab semakin tinggi kandungan asam lemak, maka semakin rendah kualitas bahan tersebut. Asam lemak bebas biasanya terbentuk akibat proses hidrolisis trigliserida selama penyimpanan ataupun akibat proses pengolahan yang kurang baik. Oleh karena itu, pengujian kadar asam lemak bebas menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana minyak atau lemak tersebut mengalami kerusakan kimia. Pada tahapan awal, sampel mentega dan minyak sayur dilarutkan dengan etanol netral yang memiliki konsentrasi sekitar 95-96%. Penggunaan etanol konsentrasi tinggi ini bukan tanpa alasan, karena etanol merupakan pelarut yang sangat baik bagi minyak dan lemak, sehingga larutan sampel dapat tercampur homogen dan reaksi dengan KOH dapat berlangsung secara maksimal. Etanol yang digunakan bersifat netral, sehingga tidak mengandung asam maupun basa yang dapat mengganggu proses titrasi. Selanjutnya, campuran etanol dan sampel dipanaskan menggunakan alat reflux. Proses reflux dipilih karena memungkinkan pelarut menguap, tetapi kemudian mengembun kembali ke dalam tabung reaksi sehingga tidak terjadi kehilangan volume. Reflux juga berfungsi mempercepat reaksi antara etanol dan komponen lemak tanpa menyebabkan pengaruh volume sehingga titrasi tetap akurat.
Kesimpulan, yang pertama berdasarkan hasil titrasi, volume rata-rata KOH yang digunakan pada sampel mentega sebesar 19,1 mili dan minyak sayur 19 mili lebih rendah dibandingkan volume blanco yaitu 19,35 mili. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua sampel mengandung asam lemak bebas yang bereaksi dengan KOH. Yang kedua, selisih volume titrasi antara sampel dan blanco menunjukkan bahwa minyak sayur memiliki sedikit lebih banyak asam lemak bebas dibandingkan mentega karena selisih volumenya lebih besar terhadap blanco. Yang ketiga, penggunaan etanol netral 95-96% terbukti efektif sebagai pelarut lemak karena mampu melarutkan mentega dan minyak sayur sepenuhnya sehingga reaksi dengan KOH berlangsung secara optimal selama reflux. Yang keempat, proses reflux mempercepat reaksi pelarutan dan memungkinkan sampel berada dalam kondisi homogen tanpa kehilangan volume pelarut, sehingga meningkatkan ketepatan dalam titrasi dan penentuan kadar asam lemak. Yang kelima, mekanisme reaksi yang terjadi selama titrasi didasarkan pada reaksi penyabunan, yaitu pemutusan ikatan ester pada trigliserida oleh KOH yang menghasilkan gliserol dan garam asam lemak. Sehingga titrasi KOH dapat digunakan untuk menilai jumlah asam lemak bebas yang ada dalam sampel. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.